Ada keperluan apa kemari, Kaila? Kaila kemari ingin nanya mengenai sejarah Partai Nasional Indonesia, Keisha. Oh, mengenai sejarah Partai Nasional Indonesia. Keisha tahu kok mengenai sejarah itu, cuman hanya sedikit yang Keisha tahu. Coba dong Keisha ceritakan mengenai sejarah Partai Nasional itu. Begini ceritanya, Kaila. Sejarah Partai Nasional Indonesia yang sering kali kita singkat sebagai PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin. Keradikalan PNI telah nampak sejak awal berdirinya. 8 pemimpin itu Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, Dr. Samsi, Mr. Iska, Mr. Budiarto, dan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Lalu tujuan didirikannya PNI itu apa? Tujuan didirikannya PNI adalah Indonesia merdeka. Dengan strategi perjuangannya non-koperasi, untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah menetapkan program kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di Surabaya pada tahun 1928. Adapun usaha yang dilakukan yang pertama usaha politik, yakni memperkuat rasa kebangsaan atau nasionalisme dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia dan menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan kehidupan politik. Usaha yang kedua yaitu usaha ekonomi, yakni memajukan perdagangan pribumi, kerajinan serta mendirikan bank-bank dan koperasi. Usaha yang ketiga yaitu usaha sosial, yaitu memajukan pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, dan memajukan kesehatan rakyat. Oh iya, kemarin Kaila pernah dengar untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI melakukan propaganda. Emang propaganda apa saja yang dilakukan PNI? Propaganda yang dilakukan PNI baik lewat surat kabar seperti Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia maupun lewat para pemimpin khususnya Insinyur Soekarno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang pesat sehingga menimbulkan kekhawatiran di pihak pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam ucapan, propaganda, dan tindakannya. Kemudian dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan, maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara besar-besaran dan menangkap 4 pemimpinnya. 4 pemimpin itu siapa-siapa saja, Keisha? 4 pemimpin itu yaitu Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriyadinata. Mereka kemudian diajak ke pengadilan di Bandung. Dalam sidang pengadilan, Insinyur Soekarno mengadakan pembelaan dalam judul Indonesia Menggugat atas dasar tindakan melanggar pasal karet 153 bis dan pasal 169 KUHP. Para pemimpin PNI dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan Belanda sehingga dijatuhi hukuman penjara. Lalu mereka itu dipenjara di daerah mana, Keisha? Mereka dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Sementara itu, pimpinan PNI untuk sementara dipegang oleh Mr. Sartono. Dan dengan pertimbangan demi keselamatan, maka pada tahun 1931 oleh pengurus besarnya PNI dibubarkan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Kalau hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, emang apa saja sih pro dan kontra itu? Mereka yang pro pembubaran mendirikan partai baru, nama Partai Indonesia atau Partindo, di bawah pimpinan Mr. Sartono. Kelompok kontra ingin tetap melestarikan nama PNI dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Kalau menurut Keisha, begitulah sejarah mengenai Partai Nasional Indonesia.
Terima kasih Kaisya sudah mau menceritakan sejarah mengenai Partai Nasional Indonesia. Iya Kaila, sama-sama.